Selamat pagi, jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa 19 April 2022 terambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi leonoku matunasida roh kasih sangujur, jala suat tonoku tordinai baru, tubagasan ate-ate nasida, jala paholangokuma roha batu sian daging nasida, jala leonokuma tunasida roha sibuk." Demikian bunyi firman Tuhan, topik hati dan roh yang baru. Jemaat yang saya kasihi, barang yang telah lama dipakai, rusak dan usang pasti akan digantikan dengan yang baru. Jika sudah ada yang baru, maka barang yang lama akan dibuang atau tidak dipakai lagi. Setiap waktu selalu ada pembaharuan yang kita alami. Mulai dari barang-barang yang di rumah, sistem dalam pekerjaan dan masyarakat, bahkan juga kita mengalami pembaharuan dalam hidup. Pembaharuan hidup adalah mengganti sikap dan gaya hidup lama yang rusak dan tidak baik dengan gaya hidup baru yang lebih baik lagi. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yehezkiel juga berbicara tentang janji pembaruan bagi bangsa Israel. Keadaan bangsa Israel yang terpuruk, hidup dalam pembuangan, ditindas oleh bangsa-bangsa asing, dan tidak menikmati kebebasan hidup sebagai bangsa yang merdeka, akan segera diperbaharui oleh Allah. Memang penyebab awal mereka dibuang adalah karena ulah mereka sendiri, karena sikap hidup yang tidak taat, keras hati, tegar tengkuk, dan tidak setia. Meskipun demikian, Allah adalah kasih dan akan memulihkan mereka. Setelah dari pembuangan, mereka akan dikumpulkan kembali, dan Allah akan menjauhkan mereka dari hati yang keras, memberikan mereka hati dan roh yang baru, yaitu hati yang taat dan setia kepada Allah saja. Hati yang lain dan roh yang baru Tuhan janjikan kepada umat Tuhan dalam pembuangan. Hati dan roh yang lama sudah tercemar, sehingga hati mereka menjadi keras dan tidak taat lagi kepada Allah. Dengan roh dan hati yang baru, maka mereka dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Tuhan dengan setia. Dan mereka kembali menjadi umat Tuhan. Tuhan kembali memperbaharui janjinya kepada umat Tuhan. Hati dan roh yang lama sudah tercemar akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka telah menajiskan kehidupan mereka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Selama hati dan roh lama, mereka sulit sekali untuk taat dan setia kepada Allah. Demikian halnya dengan kita. Selama kita belum memiliki hati dan roh yang baru, kita sulit untuk bisa taat kepada Allah. Kita akan terus memberontak dan tidak taat kepada Allah. Roh dan hati kita harus diperbaharui atau diganti yang baru. Jemaat Tuhan yang baik, pembaharuan itulah membuat bangsa Israel menjadi umat baru yang taat dan telah meninggalkan kehidupan lamanya. Demikian juga kita sebagai orang percaya yang telah dibaharui oleh Allah sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita yang dulunya hidup dalam dosa dan sering melakukan kejahatan hidup sebagai manusia lama. Namun, sejak hidup dalam Kristus, kita telah menanggalkan hidup lama dan menerima hidup yang baru. Dengan roh dan hati yang baru, maka kita bisa taat dan setia melakukan kehendak Allah. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, "Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Sebagai ciptaan baru, tentu gaya hidup kita tidak lagi sama dengan cara hidup lama dalam dosa. Kita telah ditebus dan dipanggil menjadi umatnya. Maka hidup kita
juga harus berpadanan dengan panggilan itu. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh nafsu dunia, tetapi dipimpin oleh Roh Allah, karena kita adalah anak-anak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hati dan roh yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan menjaganya dengan hidup benar dan kudus, sehingga kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk hidup baru dan selalu mau dipimpin oleh Roh-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.